Yap, film yang dirilis pada tahun 2016 ini menceritakan perjuangan seorang wanita yang mencoba membuat suaminya kembali mencintainya lagi. Tokoh utama dalam film ini adalah Hyuna yang diperankan oleh Kim Do Hee. Hyuna sudah lama menikah dengan seorang pria yang bernama Hoji. Mereka hidup bahagia dan romantis. Hoji mempunyai seorang putri yang bernama Hoyeon, dan dia juga memiliki pacar yang bernama Joseol. Mereka semua terlihat akrab dan saling menyayangi satu sama lain. Hoji berjanji dia akan terus menyayangi Hyuna sampai ajal memisahkan mereka. Namun semua itu hanyalah omong belaka. Hubungan rumah tangga mereka semakin tahun semakin renggang sampai saat Hyuna ingin mengajak suaminya untuk wik-wik, ditolaknya. Hoji merasa bosan dengan hubungan mereka. Apalagi dia semakin sibuk dengan pekerjaannya yang membuatnya jadi kecapean saat tiba di rumah. Mereka semua tinggal dalam satu rumah termasuk pacar Hoyeon. Tidak hanya suaminya Hyuna, Hoyeon juga ikut-ikutan mulai tidak suka dengan keberadaan Hyuna yang menggantikan posisi ibunya yang telah lama meninggal. Hanya satu orang yang masih sayang dan menghormatinya, yaitu Joseol. Tapi setiap Joseol mendekati atau sekedar memberi salam padanya, Hoyeon selalu cepat-cepat menariknya dan menjauh. Hyuna tidak menyerah begitu saja terhadap suaminya yang cuek akhir-akhir ini. Dia berusaha mengambil hati suaminya supaya bisa mencintainya kembali seperti dahulu. Tapi suaminya tetap saja tidak suka. Dia bahkan meminta untuk tidak mengurusinya lagi. Hyuna yang mendengar itu tampak sedih dan meminta penjelasan, tapi percuma karena suaminya sepertinya sudah terlalu bosan dengannya. Suaminya lebih mementingkan urusan pekerjaan dibandingkan memanjakan istrinya. Tidak mau berlama-lama berdebat, Hyuna menyiapkan makanan dan mereka semua makan bersama malam itu. Semua makanan itu dibuat sendiri olehnya, tapi Hoyeon tidak percaya kalau Hyuna yang memasak. Dia menganggap kalau makanan ini pasti hasil beli di warung sebelah. Meskipun begitu, Joseol sangat suka dengan makanannya sambil memberikan pujian pada Hyuna. Hoji tampak tidak menikmati makanan itu dan akhirnya dia memutuskan untuk pergi keluar untuk mencari makanan lainnya. Sebagai seorang istri, pasti sakit jika suami tidak menyukai makanannya. Dia curhat pada ibunya kalau hubungannya dengan suami baik-baik saja. Setelah teleponan sama ibunya, tiba-tiba Joseol menawarkan bantuan untuk merapikan meja makan. Hyuna awalnya menolak, tapi Joseol memaksanya. Terlebih lagi, Hoyeon juga ikut melarangnya. Karena Joseol memaksa, akhirnya dia membantu Hyuna bersih-bersih piring. Melihat kebersamaan pacarnya dan Hyuna, Hoyeon kesal dan pergi ke kamar untuk bobo. Pas mau tidur, Hyuna bersiap-siap untuk mengajak suaminya mantap-mantap. Tapi sang suami tiba-tiba mendapat telepon dari kantor kalau ada urusan mendadak. Dia pun pergi dan Hyuna malam itu gagal dapat jatah dari suaminya. Pagi harinya saat semua orang pergi, Hyuna masuk ke kamar Joseol dan berencana untuk merapikan kamarnya. Dia melihat-lihat sekeliling sampai akhirnya dia melihat ada pengaman burung di dalam laci. Tak lama setelah itu, Joseol datang habis bermain sepak bola. Karena keringatan, dia langsung mandi. Sembari mandi, Hyuna menyiapkan minuman untuknya dan membayangkan bisa bercocok tanam pada Joseol. Mungkin karena lama tidak digasak sama suaminya. Saat lagi asik membayangkan, Joseol keluar yang membuat Hyuna jadi salah tingkah. Akibatnya, minuman tumpah dan Joseol membantunya. Bersamaan dengan itu, Hoyeon datang dan melihat kemesraan mereka. Hoyeon masuk ke kamar pacarnya dan melihat ada pelindung burung di laci. Sambil senyum-senyum, dia mendekati Joseol dan mengajaknya untuk sesekali bercocok tanam padanya. Dia terus merayu Joseol, tapi tampaknya Joseol tidak mood dengannya dan menolak ajakannya. Karena terus direcokin, akhirnya dia pergi meninggalkannya di kamar. Saat suaminya pulang, dia langsung disambut sama Hoyeon dan menyapa semua yang ada di sana, tapi sinis sama istrinya sendiri. Hoyeon yang kesal sama Hyuna terus-terusan menjelek-jelekkannya di hadapan Joseol. Tapi Joseol kesal. Menurutnya dia tidak sepantasnya menjelek-jelekkan ibu tirinya yang sudah baik sama mereka. Kesal dengan tingkah Hoyeon, dia memutuskan untuk naik ke kamar. Hoyeon yang kesal sama Joseol karena tidak mau diajak wik-wik, akhirnya dia usil dengan memasukkan lotion ke dalam kondom milik Joseol. Pagi harinya, Hyuna melihat kondom itu sudah bersih dengan cairan.
Dia curiga sambil menciumi dan merasa kalau itu adalah bau lotion. Hari itu adalah hari ulang tahun Joseol. Hoyeon memaksanya untuk pergi ke restoran demi merayakan ulang tahunnya. Tapi Joseol menolak ajakannya dan ingin cepat-cepat pulang ke rumah. Sementara Hyuna yang stres tidak mendapat jatah dari suaminya, akhirnya main sama Brondong dan memberikan uang kepadanya. Hoji tidak sengaja bertemu Hoyeon dan pacarnya di jalan. Dia berhenti lalu memberikan tumpangan kepada mereka. Sementara Hyuna di rumah menyiapkan dan mempersiapkan makanan dan kue ulang tahun untuk Joseol. Tapi sudah hampir tengah malam, mereka semua belum pulang. Tak lama bel pintu berbunyi dan akhirnya mereka datang. Tapi Hoyeon mengatakan kalau mereka habis makan bareng di restoran dan merayakan ulang tahun Joseol di sana. Tapi Joseol mengatakan kalau dia ingin makan masakan buatannya Hyuna dan memakan kue ulang tahunnya. Hoyeon dan Hoje pun terkejut dan terdiam. Sebenarnya dalam lubuk hati yang paling dalam, Hoje masih mencintai istrinya. Dia mungkin hanya merasa bosan karena sudah berumah tangga hampir 10 tahun lamanya. Saat mau tidur, lagi-lagi Hyuna mencoba untuk merayu suaminya untuk bisa diajak bercinta. Dia bahkan memperlihatkan celana dalamnya, tapi suaminya tampak tidak tertarik dan meneruskan membaca. Pusing karena Hyuna terus merayunya, akhirnya dia keluar mencari udara segar. Keesokan harinya, Hyuna ketemuan dan jalan bareng sama si Brondong. Di sana dia mengatakan kalau dia ingin mengakhiri hubungannya dan fokus kepada suaminya saja. Mendengar itu, si Brondong lalu tidak terima. Dia tidak ingin ditinggalkan, apalagi Hyuna adalah sumber pemasukan utamanya selama ini. Dia terus memohon sampai akhirnya dia memaksa Hyuna untuk bercinta. Mau gak mau, Hyuna pasrah dan tergenjot di sana. Sebulan telah berlalu setelah pisah sama si Brondong. Hyuna dan keluarga akhirnya memutuskan untuk liburan ke pantai dan menyewa sebuah villa. Dia menyiapkan makanan untuk disantap bersama. Saat lagi asik makan, Hyuna mendekati suaminya dan memeluk tangannya. Tapi lagi-lagi Hyuna mendapat penolakan. Suaminya pergi, Hyuna pun mengejarnya ke pantai. Seberapa kali pun Hyuna mencoba membuat suaminya cinta lagi padanya, tampaknya usahanya makin sia-sia. Sang suami risih jika terus mendapat perlakuan manja darinya. Tak mau berdebat lama-lama, akhirnya dia pergi lagi, sementara Hyuna terduduk sambil mengeluarkan rokoknya. Setelah kejadian itu, tampaknya Hoyeon tidak tinggal diam. Dia mengajak Hyuna untuk ketemuan dan mengatakan kalau dia harus menjauhi ayahnya. Sebagai imbalannya, dia akan memberikan semua tabungannya kepada Hyuna. Hyuna bingung harus bagaimana. Dia harus memilih antara uang atau suaminya. Usaha Hyuna tidak berhenti sampai situ. Kali ini dia mendatangi suaminya yang sedang mandi dan berusaha mengajaknya untuk bercinta di sana. Bahkan selesai mandi, dia mengikat suaminya di ranjang dan bermain kuda-kudaan. Hyuna kembali telepon sama ibunya kalau hubungannya dengan suaminya semakin membaik dan dia yakin kalau kali ini suaminya akan berubah kepadanya. Tak lama setelah itu, Joseol pulang dan tiba-tiba langsung memeluk Hyuna. Dia mengatakan kalau dirinya menyukainya karena sifatnya yang lembut dan perhatian. Terbawa suasana, Joseol lalu melucuti baju Hyuna dan permantapan pun terjadi. Tapi tidak berlangsung lama karena suaminya dan Hoyeon kembali dan memergoki mereka sedang asik mantap-mantap. Hyuna mencoba untuk meminta maaf, tapi suaminya sudah keburu emosi dan menyuruhnya untuk meninggalkan rumah. Padahal dia sudah mulai bisa untuk mencintainya lagi. Hyuna memohon pada Hoyeon untuk mempertimbangkan kejadian itu karena bukan dia yang memulainya. Hoyeon mengerti, tapi itu kesempatannya untuk bisa menyingkirkan Hyuna dari rumah dan ayahnya. Sementara Joseol dan suami Hyuna saling berbicara. Dia mengatakan kalau Hyuna tidak bersalah. Dia melakukan itu karena dia sayang dan menyukai Hyuna. Dia juga kasihan melihat Hyuna yang tidak mendapat perhatian dari seorang suami yang tidak memperdulikannya. Dia sampai merasa ingin memukulnya melihat perlakuan Hoje pada Hyuna. Hoyeon yang melihat itu sadar kalau memang sebenarnya ayahnya yang tidak perhatian pada Hyuna. Itu juga yang menyebabkan ibunya menjadi meninggal. 3 bulan semenjak kejadian itu, Hyuna tetap berpisah dengan suaminya. Tapi dia tidak sepenuhnya bersedih.
karena dia ingat kalau Hoyeon pernah memberikan uang dalam jumlah yang besar. Hyuna pun girang melihat nominalnya dan akhirnya film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like ya lur. Dan sampai jumpa.